Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egit Indriani Putri dengan NIM 9314212009, mahasiswa aktif Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo 2021. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Pertama, saya akan membahas sedikit tentang apa itu Microsoft Office Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multitool Word atau XENIX. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS, Apple Macintosh, SQ Unix, OS, dan Microsoft Windows. Software di Windows 10. Pertama-tama nyalakan komputer atau laptop hingga muncul ke halaman utama Windows. Lalu klik menu Start yang berlogo Windows di pojok kiri bawah. Carilah Microsoft Word lalu klik kiri satu kali. Setelah masuk ke Microsoft Word, klik dokumen kosong untuk memulai. Lalu kita masuk dengan materi mengenai fungsi icon Microsoft Word. Yang pertama, font. Berfungsi untuk mengubah jenis dan bentuk huruf. Kemudian font size berfungsi untuk mengubah ukuran huruf. Kemudian bold berfungsi untuk mengubah huruf menjadi tebal. Lalu italic berfungsi untuk mengubah huruf menjadi miring. Kemudian underline berfungsi untuk mengubah huruf bergaris bawah. Kemudian highlight berfungsi untuk memberi warna latar pada huruf. Lalu font color berfungsi untuk memberi atau mengganti huruf. Kemudian kita masuk berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata kiri. Lalu center berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata tengah. Kemudian aligned right berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata kanan. Kemudian justify berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata kiri dan kanan. Line and paragraph spacing berfungsi untuk mengatur jarak spasi. Kemudian bullets berfungsi untuk menambah daftar berpoin. Numbering berfungsi untuk membuat daftar berpoin. Decrease indent berfungsi untuk memajukan paragraf satu tab. Descendant indent berfungsi untuk increase indent berfungsi untuk memundurkan paragraf satu tab. Borders berfungsi untuk menambah garis batas. Lalu kita masuk ke materi ketiga, mengetahui fungsi tombol keyboard di Microsoft Word. Berikut ini adalah materi belajar Microsoft Word pada fungsi keyboardnya yang sering dipakai. Up untuk memindahkan kursus ke atas. Down untuk memindahkan kursor ke bawah. Left untuk memindahkan kursor ke kiri. Right untuk memindahkan kursor ke kanan. Pick up
untuk memindahkan kursor satu halaman ke layar atas. Kemudian take down untuk memindahkan kursor. Setelah membuat dokumen, kemudian masuk ke materi selanjutnya, cara menyimpan hasil kerja di Microsoft Word. Yang pertama, klik menu File, lalu klik simpan sebagai atau Save As, lalu pilih telusuri. Pilih lokasi yang kamu inginkan untuk menyimpan dokumen. Ketik nama file dan simpan atau save. Kini kamu bisa mempelajari. Berikut adalah cara mengoperasikan Microsoft Word. Selanjutnya kita akan Baiklah, sekarang saya akan membahas sedikit lagi tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan. Baiklah, saya akan membahas sedikit tentang pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Cara membuat tabel di Microsoft Excel. Yang pertama, buat dokumen Microsoft Excel baru, kemudian klik menu Insert Table. Yang kedua, biarkan saja jendela perintah yang muncul, jangan klik. Tandai baris dokumen dengan cara mengklik dan tahan, lalu tarik di sepanjang baris dan kolom sesuai dengan jumlah yang Anda inginkan. Baru kemudian klik tombol OK di jendela perintah. Selesai, tabel Anda sudah jadi. Sekarang kita memasukkan angka-angkanya. Lalu membuat tabel di dokumen dengan border. Cara membuatnya yang pertama itu buka dokumen Microsoft Excel Anda. Anggap saja datanya seperti ini, blok atau tandai semua baris dan kolom yang terdapat di dalamnya. Kemudian klik tanda icon menu border, kemudian pilih all borders atau outside borders. All borders untuk memberi garis borders di semua tabel, sementara outside borders hanya garis luar data yang